Hai, jadi di video aku yang pertama ini aku mau ngomongin proses pembuangan sampah. Sebelumnya di video kali ini aku mau ngebahas tentang proses pembuangan sampah di Italia. Sebelumnya aku minta maaf banget soalnya video aku ini ngebahas soal sampah. Soalnya kan sekarang masih pandemi, terus aku juga nggak bisa keluar dari kota ini. Terus mau makan keluar juga nggak bisa karena cuma bisa take away. Jadi aku siapin video seadanya aja. Nah, jadi untuk pembuangan sampah di Italia itu dibagi jadi dua. Yang pertama, kita buang sendiri di rumah. Terus nanti ada yang ngangkut. Yang kedua, kita harus bawa sampah ini ke tempat pembuangan sampah. Nah, yang sampah yang diangkut ini dibagi lagi jadi 5. Jadi kita tuh biasanya dikasih plastik gratis gitu, ada 3 warna, tapi dibaginya jadi 5. Jadi warna yang pertama itu warna hijau, terus warna abu-abu, warna kuning, terus yang keempat itu sampah khusus yang kaca sama yang kaleng-kaleng, terus yang terakhir itu sampah kertas. Nah, yang pertama yang sampah hijau itu sampah basah dari dapur. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa makanan itu masuknya ke sampah hijau. Terus yang warna abu-abu itu sampah kotoran rumah. Kotoran rumah tuh maksudnya kayak kalau misalkan nyapu terus kan ada kotoran-kotorannya, itu masuk ke sampah abu-abu. Terus juga kalau kamu punya kucing, kan kalau kucing tuh kalau pipis sama pup harus pakai pasir. Nah, pasirnya itu harus masuk ke plastik warna abu-abu. Oh ya, di sini juga ada peraturan. Jadi kalau misalkan kamu punya binatang peliharaan kayak anjing, itu kamu harus bawa keluar. Aku nggak tahu kenapa buat jalan-jalan gitu, tapi aku nggak tahu kenapa diwajibin. Terus bawa anjing untuk pup itu juga kamu harus bawa plastik yang warna abu-abu tadi. Jadi kalau kamu lihat anjing kamu pup itu harus langsung dimasukin. Terus terus sampah yang warna kuning itu sampah plastik. Jadi itu khusus plastik kering. Nah, kalau plastiknya kalau misalkan kotor harus dicuci dulu, dikeringin baru dimasukin ke yang warna kuning. Terus abis itu sampah kaca sama sampah kaleng-kaleng gitu digabung, sama yang terakhir sampah kertas. Nah, sampah-sampah ini nih biasanya diambil setiap hari. Jadi kamu kalau udah penuh tinggal cukup taruh di depan rumah, nanti ada yang ngangkutin. Terus sampah yang kedua itu yang kita harus bawa ke tempat pembuangan sampah itu yang sampah elektronik. Terus kalau misalkan kamu ada daun-daun kering, ada kayu, yang kotoran-kotoran dari taman gitu, semuanya kamu bawa ke tempat pembuangan ini. Terus kalau misalkan kamu coba-coba nih sampah elektronik atau barang-barang bekas yang lainnya itu, atau yang daun-daun keringnya itu kamu taruh di tempat yang biasa ada tukang yang ngambilin itu, nggak bakal diambil sampai kapanpun. Karena aku pernah waktu awal-awal di sini, aku kan masih belum ngerti yang ini taruh di mana, ini taruh di mana kayak gitu. Karena semuanya tuh di sini pakai bahasa Itali, dan bahasa Itali aku kan juga ngaco banget. Terus abis itu ya udah aku asal aja buang sampah, terus ternyata ada yang lihat. Terus si Fabio ditelepon sama orang ini, terus dia bilang katanya aku buang sampah sembarangan. Jadi semenjak saat itu aku nggak pernah lagi asal-asalan buang sampah. Jadi kalau misalkan salah aku benerin lagi. Soalnya kalau misalkan sampah-sampah yang 5 tadi yang aku sebutin kamu taruh di depan rumah, terus ternyata kamu salah masukin, tukang yang ngangkut-ngangkutin sampahnya itu nggak bakal ambil. Contohnya nih, misalkan kamu punya sampah plastik, terus harusnya kan masuknya ke kuning, tapi kamu masukin ke hijau, itu nggak bakal diambil. Biasanya tuh dia kalau misalkan pas lagi lihat kamu, misalkan kalau udah kenal, dia bakal negur secara langsung. Kalau enggak, dia biasanya taruh notes gitu kalau sampah yang kamu buang itu salah tempatnya. Jadi kamu harus betulin dulu, baru besoknya dia ambil lagi kayak gitu. Where do we go? Adesso te lascio.
Ini buat sampah elektronik.